Tahukah kamu kota terdingin di Turki? Yuk, mari kita lihat. Oke, kita ketemu lagi di Jalan-Jalan ke Turki part 3. Kali ini kami akan menuju kota terdingin di Turki, yaitu Erzurum. Ya, Erzurum adalah kota yang terletak di timur Turki, ya. Itu gunung saljunya sudah tampak terlihat, ya. Meskipun bulan Mei kemarin kami ke Turki bukan pada musim dingin, tetapi salju di sini masih banyak. Itu karena memang di sini adalah tempat yang paling dingin di Turki. Suhu di sini bisa sampai minus 40 derajat Celcius jika di musim dingin. Sekarang meskipun bukan musim dingin, tetapi suhu di sini sangat dingin, ya, mungkin sekitar 15 atau 16 derajat. Nah, kita sudah sampai di kota Erzurum. Tujuan pertama yang kami kunjungi di kota Erzurum adalah Yakutiye Medrese. Yakutiye Medrese ini adalah tempat belajar para putra-putra bangsawan dulu, ya, putra-putra bangsawan kerajaan Seljuk, ya. Kerajaan Seljuk ini adalah yang nantinya menjadi pionir berdirinya kerajaan Ottoman. Nah, sebelum ada Ottoman itu ada sebuah kerajaan Seljuk namanya di belahan timur Turki, ya, waktu itu namanya belum Turki, ya. Lah, ini disinilah tempat kerajaan Seljuk itu berada. Lah, Yakutiye Medrese ini adalah tempat belajarnya atau sekolahnya para putra-putra bangsawan dari kerajaan Seljuk. Ini di dalam Yakutiye Medrese, ya, itu sekarang sudah menjadi museum, ya. Jadi peninggalan-peninggalan zaman Seljuk itu ada di sini. Nah, di belakang Yakutiye Medrese ini ada sebuah bangunan yang cukup unik, ya, seperti rumah-rumah ini, ya, kerucut gitu. Itu bukan rumah, tetapi adalah makam, ya, makam dari raja-raja kerajaan Seljuk. Nah, selepas dari kita mengunjungi Yakutiye Medrese, kita menuju ke gunung saljunya kali ini, ya. Jadi kita akan melihat salju lebih dekat dengan mendaki gunung salju di Erzurum. Di Erzurum ini ada resort untuk olahraga ski, ya. Jadi namanya Palandokan di sini. Ini kalau di waktu musim dingin ini menjadi tempat tujuan utama para olahragawan ski yang akan berlatih. Sering juga dijadikan sebagai tempat perlombaan ski di sini. Ya, kita mau naik ke atas gunung ini, ya. Kita menggunakan cable car. Nah, di sini kita sudah melihat, ya, sisa-sisa salju yang masih ada, ya, di antara gunung-gunung ini. Ini semacam di Swiss, ya, tetapi ini di Turki. Jadi kita mendaki gunung, ya, menggunakan cable car. Ya, ini kita sudah sampai di pegunungan yang ada saljunya. Mungkin tidak semuanya saljunya sudah berkurang, ya, masih sangat tinggal sedikit. Tetapi ini cukup lumayan, ya, meskipun bukan musim dingin, kami bisa menemukan salju. Ya, ini asik sekali, ya, di sini sebagai orang yang tinggal di wilayah tropis, menemukan salju itu seru sekali. Selepas dari Gunung Palandokan, ya, di resort ski ini, kami menuju kota karena waktu sudah sore untuk beristirahat. Ini dia kota Erzurumnya. Sebenarnya di sini sangat bagus, ya, untuk belanja dan segala macam. Tetapi karena saya sudah capek dan suami juga sudah capek, akhirnya kami memilih untuk istirahat, tidak kemana-mana. Sementara di malam hari teman-teman yang lain mereka menjelajahi kota Erzurum dan menemukan bunga tulip. Ya, ini bunga yang belum pernah saya lihat.
sayang sekali saya nggak ikutan di malam hari itu gitu ya. Tetapi tidak masalah, ini saya dapatkan gambar-gambarnya dari teman kami. Tetapi untuk memenuhi keinginan saya melihat secara langsung ya bunga tulip ini, pagi harinya sebelum kami jalan lagi mengunjungi tempat lain, saya minta suami saya untuk nganter lihat tulip demi untuk bisa melihat tulip secara langsung. Dan alhamdulillah dapet deh ya, pagi-pagi hari ya sebelum sarapan kami sudah ngeluyur berdua untuk dapat melihat tulip ini. Ya akhirnya sepanjang hidup saya bisa melihat bunga tulip secara langsung. Mungkin kalau bunga tulip di Belanda banyak ya, tetapi di sini sebenarnya adalah tempat asalnya bunga tulip, yaitu dari Turki. Tempat asalnya bunga tulip itu sebenarnya dari Turki. Nah ini cukup indah ya bunga-bunganya. Kalau di musim semi ini pasti jauh lebih banyak lagi ya bunga-bunga tulipnya. Tapi karena ini sudah mau musim panas, bunga tulipnya menjadi ya ini sudah sangat lumayan. Kami masih bisa menikmati bunga tulip. Nah setelah puas menikmati bunga tulip, saatnya kita kembali jalan-jalan ya. Ini hotel kami ya. Perjalanan selanjutnya kami akan menuju sebuah istana, namanya Istana Ishak Pasha. Ini lumayan jauh dari Erzurum ya. Kami harus perjalanan lumayan panjang ya, beberapa jam gitu untuk sampai di kota Are namanya. Tulisannya kota Agri, cuma katanya penyebutannya itu Are ya. Kota Are ini sudah mendekati negeri Iran. Jadi kota Are ini bersebelahan dengan negara Iran. Nah, di sini kita masih bisa melihat gembala kambing ya, masih melihat gurun-gurun gitu. Meskipun di sini suasananya juga masih dingin, tapi sudah bentuk iklimnya, alamnya sudah beda ya. Bentuknya sudah gurun-gurun. Nah, ini adalah Istana Ishak Pasha ya. Ini terletak di bukit yang sangat tinggi dan di daerah yang sangat terpencil, kota Are namanya. Ini di timur Turki. Ini lumayan jauh untuk datang ke sini. Cuma ini istananya lumayan ikonik, jadi kita kunjungin. Nah, ini di tebing-tebing. Istana Ishak Pasha ini dibangun pada waktu Kerajaan Ottoman ya, meskipun jaraknya cukup jauh ya dari Istanbul ke Are ini. Makanya pembuatan istana ini juga cukup lama, sampai 100 tahun lebih katanya begitu ya. Dan ini dulu dipakai oleh raja yang ditempatkan di sini ya, bawahannya Raja Ottoman yang ditempatkan di sini. Ini meskipun sudah tidak dipakai sebagai tempat kerajaan ya, tetapi bangunannya masih tetap utuh dan bagus ya, dan dijadikan museum juga saat ini. Arsitektur yang dipakai di istana ini ada arsitektur Seljuk ya, arsitektur Ottoman, arsitektur Persia dan juga Armenia. Jadi masih terlihat bata-bata merahnya gitu ya. Di sini juga ada ruang bawah tanah ya, ruang bawah tanahnya. Istana ini berada di atas bukit ya, berada di atas bukit. Jadi ini bisa dipakai untuk menjaga agar tidak diserang oleh lawan, karena ini berada di atas bukit. Jadi kalau ada lawan mau menyerang, ini sudah tampak dari jauh. Istana Ishak Pasha ini saya rasa mirip dengan Istana Alhambra ya, yang ada di Andalusia, Spanyol. Rada-rada mirip arsitekturnya. Jauh tampak indah sekali ya, istana merah sepertinya. Ini saya naik ke atas bukit hanya untuk bisa berfoto ya dengan pemandangan Istana Ishak Pasha.
Setelah dari Istana Ishak Pasha, mumpung sedang di Are, kami menuju ke Gunung Ararat. Ini dia Gunung Ararat, gunung yang tertinggi di Turki. Konon ini adalah tempat berlabuhnya kapalnya Nabi Nuh ya. Dulu ketika Nabi Nuh berlabuh, ini katanya di Gunung Ararat ini. Ya, ini memang gunungnya sangat tinggi, bahkan awannya itu lebih rendah daripada gunungnya ya. Puncak gunungnya tidak kelihatan, tertutup oleh awan-awan karena saking tingginya gunung ini. Ya, ini padang yang sangat luas ya, jadi sangat enak untuk menikmati gunung ini. Cuma gunungnya tidak bisa didaki ya, jadi tidak bisa kami menuju ke sana. Cuma dari jauh aja kita foto-foto ya untuk menikmati Gunung Ararat. Nah, selepas dari Gunung Ararat, kita akan menuju kota berikutnya yaitu kota Van. Nah, ini kita jadi keliling Turki ya, dari barat ke utara, ke timur, lalu ke tenggara, nanti menuju ke Istanbul lagi. Tetapi ini masih panjang perjalanan. Kita baru akan menuju kota Van di hari berikutnya. Sampai ketemu di part 4 jalan-jalan kami ke Turki.